Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kali ini kita akan berbincang tentang Nabi Musa dan Safura. Tentu teman-teman sekalian sering menyebutkan nama ini ketika mendoakan dua orang yang baru menikah. Dan Nabi Musa dan Safura tentu memberikan inspirasi kepada kita bagaimana merawat cinta mereka. Teman-teman, di dalam surat Al-Qasas ayat 21 sampai 28 dikisahkan pertemuan mereka ketika Nabi Musa kemudian meninggalkan Mesir ya karena menghindari kejaran dari Firaun dan bala tentaranya, kemudian menuju ke arah Madian. Fa kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najjini minal qaumidz dhalimin. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa cemas, rasa takut, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi najjini minal qaumidz dhalimin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Kemudian ketika sudah dimantapkan arah tujuannya ke arah Madian, walamma tawajjaha tilqa Madian qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Nabi Musa masih berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan Engkau memimpinku ke jalan yang benar. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, dua doa ini pun sudah menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Musa selalu membangun hubungan yang baik dengan Allah dengan doa-doanya. Dan ini mengajarkan kepada kita, tentu bagi kita semuanya yang sudah membangun keluarga, tentu mari kita terus perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membina hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah akan bimbing aktivitas kita. Dalam surat Al-Qasas ayat 23, walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Ketika kemudian Nabi Musa berjalan, dikisahkan 8 hari perjalanan dari Mesir menuju ke Madian, kemudian sampailah di sumber mata air di Madian, maka kemudian dilihatlah ada orang-orang atau pemuda-pemuda laki-laki yang sedang meminumkan air minum untuk ternak-ternak mereka. Yang menarik teman-teman sekalian, wa wajada min dunihi mumra'ataini tadudan. Dan belakang itu, para penggembala itu, ada dua orang wanita yang sedang menghalau ternak-ternak mereka. Dan ditanyakan oleh Nabi Musa, qala ma khatbukuma, apa yang kau atau kalian lakukan? Qala la naski hatta yustirar ri'a. Dan disampaikan oleh dua perempuan tadi bahwa kami tidak bisa meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternak-ternak mereka. Wa abuna syaikhun kabir, sungguhnya orang tua kami telah lanjut usia. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyampaikan bahwa dua perempuan itu adalah Laya dan Safura yang merupakan putri dari Nabi Syuaib atau seorang yang berilmu di negeri Madian. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi menjelaskan kepada kita Nabi Musa itu begitu peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Dan beliau juga begitu menghargai. Teman-teman lihatlah bagaimana Nabi Musa tidak bertanya namanya, alamatnya, tetapi apa yang bisa dibantu, kira-kira seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, Safura dan Laya ini menunjukkan mereka adalah seorang perempuan yang mandiri, yang hormat kepada orang tuanya, sudah pasti berbakti kepada orang tuanya. Mereka menghandle pekerjaan orang tuanya yang sudah lanjut usia, dikatakan seperti itu. Dan yang paling penting adalah mereka mampu menjaga diri mereka, tidak membaur dengan laki-laki para penggembala kambing yang lain, yang penggembala ternak yang lain yang sedang memberikan minum untuk ternak-ternak mereka. Mereka lebih baik memisahkan diri, menunggu sampai kemudian mereka pulang, sehingga dikisahkan mereka sore baru sampai di rumah. Nah, di ayat berikutnya disampaikan fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka dia Musa memberikan minum kepada ternak dari kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu kemudian berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini disampaikan bahwa Nabi Musa kemudian menolong kedua perempuan ini, dan ini merupakan satu pertolongan yang tanpa pamrih. Yang kita tahu bahwa Nabi Musa pun sebenarnya dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan karena perjalanan 8 hari yang tentu dengan perbekalan seadanya. Dan teman-teman sekalian,
dari ayat ini pun menjelaskan bahwa cuaca pada saat itu adalah begitu terik, karena digambarkan kemudian setelah membantu kedua perempuan ini, matawalla ila dhil, kemudian kembali ke tempat yang teduh. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihil Ghaib, beliau menyampaikan bahwa ada dua pendapat berkenaan dengan bagaimana Nabi Musa menolong Safura dalam hal ini. Yang pertama adalah Nabi Musa kemudian menuju kepada orang-orang atau penggembala-penggembala itu untuk juga memberikan air minumnya kepada ternak-ternak dari kedua perempuan ini, dan mereka memberikan dengan sukarela. Pendapat yang lain yang tentu lebih majority adalah bagaimana Nabi Musa kemudian mengangkat batu, kemudian memberikan air minum kepada ternak-ternak dari kedua perempuan ini. Teman ini pun dikuatkan oleh pendapat Umar bin Khattab, falamma faragha 'adus sakhra'a 'alal bir wa la tutiqu raf'aha illa asyaratur rijal. Jadi apabila kaum tersebut selesai mengambil air, maka mereka akan meletakkan batu yang berat di atasnya. Dan batu itu sangat berat sehingga hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Bayangkan batu yang diangkat oleh 10 orang itu diangkat sendiri oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa pun kemudian memberikan air minum kepada ternak-ternak yang tentu tidak sedikit milik dari Layya dan Safura ini. Tentu sekali lagi ini menunjukkan bagaimana Nabi Musa ini sebagai sosok seorang yang qawi, yang memang kuat secara fisik sehingga bisa melakukan hal yang luar biasa itu. Teman-teman sekalian, ada hal yang menarik dari sini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa menolong tanpa pamrih, kemudian kembali duduk di tempat yang teduh, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata min khairin faqir ini menunjukkan bahwa ini menginspirasi kepada kita bahwa ketika kita berdoa harus betul-betul sungguh-sungguh. Aku sangat memerlukan kebaikan. Dan memang dalam beberapa tafsir disampaikan yang diharapkan adalah makanan, karena memang beberapa hari meninggalkan Mesir, 8 hari, teman-teman sekalian. Tetapi Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir, beliau lebih melihat sesuatu yang lebih dibandingkan hanya sekedar makanan. Wa ahsanul khairil lil gharib, kata beliau, hal yang paling baik yang diharapkan bagi seorang pengembara atau orang asing itu adalah wujudul ma'walahu yut'amu fihi wa yabitu. Jadi satu tempat tinggal yang nanti bisa dipergunakan untuk tinggal dan untuk juga makan. Dan lebih dari itu, wa zaujatun ya'nasu ilaihi wa yaskun. Dan juga diberikannya yaitu pasangan dalam kehidupannya yang akan menemaninya, yang akan memberikan jiwa sakinah, menenteramkan. Allah ijabah itu, teman-teman sekalian, dengan dihadirkannya salah satu dari putri Nabi Syu'aib. Faja'athu ihdahuma tamshi al istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu. Qalat inna abi yad'uka liyajzika ajra ma saqaita lana. Kemudian perempuan itu kemudian datang dengan malu-malu dan berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberikan minum kepada ternak kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Maka teman-teman disampaikan ketika Musa mendatangi ayahnya yang dikisahkan dalam Nabi Syu'aib, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, maka qala la takhaf, kemudian dikatakan janganlah engkau takut, najauta minal qaumidz zalimin, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Teman-teman sekalian, sekali lagi jawaban daripada doa Nabi Musa, sekali lagi ternyata juga didatangkannya salah satu dari putri dari Nabi Syu'aib, yang tentu adalah seorang putri yang terhormat. Dan disampaikan dalam ayat tadi, faja'athu ihdahuma tamshi alal istihya. Istihya ini bukan hanya sekedar malu-malu, tapi adalah bagaimana menunjukkan seorang perempuan yang betul-betul bisa menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya, iffahnya. Teman-teman, kemudian disampaikan di situ bahwa Nabi Musa kemudian datang ke rumah Nabi Syu'aib, menceritakan segala kisahnya, dan ini menunjukkan kedekatan antara Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib, yang tentu kepercayaan yang muncul. Bahkan dalam satu kisah dikatakan Nabi Musa langsung seolah-olah menganggap bahwa Nabi Syu'aib ini sebagai gurunya, seorang ahli ilmu.
Dan dikisahkan bahwa qalat ihdahuma ya abatista'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu, sekali lagi disebutkan bahwa dia adalah Safura, menyampaikan, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang-orang yang kuat dan terpercaya. Teman-teman sekalian, maka orang laki-laki itu harus memiliki dua karakter itu. Kuat karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian harus amanah, ya, al-amin, amanah. Kenapa? Karena dia akan membawa perahu rumah tangga itu, akan membawa keluarganya, istri dan anak-anaknya, bukan hanya di dunia, bahagia di dunia, tapi juga akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amanah ini menjadi hal yang penting. Dan ketika ditanyakan apa yang membuat engkau yakin bahwa dia adalah seorang yang qawi, seorang yang kuat, dan seorang yang amanah, disampaikan oleh Safura bahwa dia, Nabi Musa, adalah orang yang mengangkat sendiri batu yang besar itu, memberikan minum kepada ternak-ternak yang dikembalakan oleh layanan Safura. Sedangkan kepercayaan atau amanah ini ditunjukkan oleh Nabi Musa ketika berjalan menuju ke rumahnya. Nabi Musa memilih untuk tidak berjalan di belakang Safura. Dia menjaga adab tentunya, karena bisa jadi angin akan menerbangkan pakaian Safura. Maka lebih baik Musa berjalan di depan, dan untuk menunjukkan arah ketika ada persimpangan maka diberikan petunjuk dengan batu-batu. Begitu dalam kisahnya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, Musa dan Safura menjadi sosok yang saling menghargai, yang saling menjaga adab, kehormatan di antara keduanya.